Silakan. Nyonya Ayu Lestari. Suara panitera pengadilan terdengar kering dan tanpa emosi. Ayu menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa nyeri. Ia menggenggam erat tangan kecil putrinya yang hangat. Anissa. Si kecil. Menatap sekeliling dengan bingung. Mata besarnya yang jernih tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu. Kita mau kemana? Ayu membungkuk. Suaranya tercekat. Kita akan bertemu ayah sebentar. Jadilah anak baik ya. Ia menuntun putrinya masuk. Ruang sidang. Itu khidmat dengan deretan kursi kayu koklat mengkilap. Di seberang sana. Budi duduk. Lebih kurus dan pucat dari sebelumnya. Ia tak berani menatapnya. Pandangannya menghindar ke lantai. Di sampingnya duduk Ibu Ratna. Ibunya. Wanita itu menatap Ayu dan anaknya dengan tatapan merendahkan yang sudah dikenalnya. Tatapan yang telah menyiksanya selama setahun terakhir. Sidang pun dimulai. Pengacara Budi berdiri. Dengan nada tegas menyebutkan serangkaian alasan mengapa mereka ingin mendapatkan hak asuh penuh atas anak. Yang mulia hakim. Klien saya, Tuan Budi Santoso, adalah seorang arsitek dengan penghasilan stabil dan reputasi baik. Ia sepenuhnya mampu memberikan kehidupan terbaik bagi anak. Sebaliknya, Nyonya Ayu Lestari saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Tingkat pendidikannya rendah dan berasal dari keluarga desa yang miskin. Setelah meninggalkan rumah suami, ia hanya menyewa kamar kos kecil. Hidupnya tidak stabil. Kami khawatir Nyonya Ayu tidak dapat menjamin masa depan anak. Setiap kata bagai jarum yang menusuk hati Ayu. Ia diam memeluk erat putrinya. Anissa seolah merasakan kesedihan ibunya. Melingkarkan tangan ke lehernya dan berbisik. Ibu jangan menangis. Ibu Ratna duduk di sampingnya. Menyeringai penuh kemenangan. Akhirnya hakim memandang Ayu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Nyonya Ayu Lestari. Apakah Anda memiliki bantahan mengenai pekerjaan dan kemampuan finansial Anda saat ini? Bisakah Anda menjelaskan dengan jelas kepada majelis hakim? Seluruh ruang sidang hening. Budi menunduk. Mungkin ia juga menunggu permohonan. Sebuah kelemahan darinya. Ibu Ratna melipat tangan di dada. Wajahnya puas. Ayu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak melihat Budi. Juga tidak melihat wanita yang telah mendorongnya ke jalan buntu ini. Ia menatap lurus ke arah hakim. Suaranya pelan, jelas, dan menggema tak terduga. Yang mulia hakim, saya tidak memiliki pekerjaan. Bisikan terdengar. Pengacara Budi tersenyum. Ibu Ratna menahan tawa sinis. Ayu melanjutkan. Suaranya begitu tenang. Karena saya tidak bekerja untuk siapapun. Saya adalah pemilik dan satu-satunya pewaris merek kerajinan keramik Sari Bumi. Sebuah merek turun-temurun yang telah ada lebih dari 1 abad. Ruangan itu tiba-tiba hening. Ayu membuka tasnya yang sederhana. Mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan saya. Adapun masalah keuangan. Yang mulia hakim. Ini adalah laporan rekening bank pribadi saya dalam 6 bulan terakhir. Jumlahnya mungkin cukup untuk membeli kembali seluruh perusahaan arsitektur tempat mantan suami saya bekerja. Pengacara Budi terkejut. Ia buru-buru mendekat untuk melihat dokumen. Raut wajahnya berubah-ubah. Dari terkejut menjadi syok. Lalu panik. Ia berbalik menatap Budi dan Ibu Ratna. Terbata-bata tak bisa berkata-kata. Budi mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya terbelalak tak percaya. Ia menatap wanita yang mengenakan kemeja putih sederhana. Wanita yang selalu ia anggap sebagai gadis desa yang lemah. Ibu Ratna berdiri. Suaranya melengking. Kau bohong. Orang desa sepertimu dapat uang dari mana? Tertib ketukan palu hakim terdengar tegas. Tepat pada saat itu, pintu ruang sidang terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk. Diikuti oleh 2 pengawal. Ia membungkuk hormat kepada Ayu. Nyonya, pengacara pribadi Anda sudah datang.
Ayu mengangguk ringan. Ia menggendong Anissa, menempatkan putrinya dengan nyaman di pangkuannya. Ia membelai rambut putrinya, berkata dengan lembut, namun dengan volume yang cukup untuk didengar seluruh ruangan. Anissa, anak baik. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menindas ibu dan anak lagi. Seluruh keluarga mantan suami terdiam. Budi duduk membatu. Dunianya seolah hancur, berkeping-keping. Istri yang ia dan ibunya telah campakkan. Wanita yang mereka yakini akan menangis dan memohon. Ternyata adalah seorang miliarder yang tidak pernah mereka bayangkan. 5 tahun lalu. Juga pada hari hujan lebat. Budi mengendarai sepeda motor lamanya untuk membawa Ayu pulang bertemu keluarganya. Ayu duduk di belakang, memeluk erat dirinya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Rumah Budi adalah sebuah villa kecil di kompleks perumahan baru. Jauh, berbeda dengan rumah sederhana Ayu di desa. Ibu Ratna menyambutnya dengan senyum basa-basi. Namun matanya menyapu Ayu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seperti sedang menilai sebuah barang. Halo, nak. Saya sering mendengar cerita dari Budi. Kamu dari desa ya? Ayu membungkuk hormat. Ya. Selamat siang. Bu. Saya dari daerah. Kamu terlihat polos dan jujur, kata Ibu Ratna. Namun dua kata polos dan jujur itu memiliki makna sarkastik yang sulit digambarkan. Makan malam perkenalan berlangsung dalam suasana yang mencekam. Ibu Ratna terus-menerus bertanya tentang keluarga Ayu. Orang tuamu bekerja apa? Orang tua saya petani. Bu, keluarga saya punya bengkel keramik kecil. Jawab Ayu jujur. Ia tidak berbohong. Hanya saja ia tidak menceritakan semuanya. Bengkel keramik kecil keluarganya adalah tempat karya seni keramik bernilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Lahir. Namun bagi orang luar itu hanyalah sebuah desa pengrajin biasa. Ibu Ratna menyeringai. Membuat keramik pasti melelahkan ya. Mungkin sepanjang tahun tangan dan kaki kotor. Budi buru-buru menyela. Ibu, keramik Ayu sangat indah. Itu keramik seni. Bu, seni apapun, itu tetap saja tanah liat. Ibu Ratna menepis. Yang terpenting adalah masa depan. Ayu, kamu sekolah sampai kelas berapa ya? Saya lulus SMA. Ayu berbisik. Ia sebenarnya bisa masuk universitas paling bergengsi. Tetapi kakeknya mengatakan bahwa intisari keluarga tidak terletak pada buku, melainkan pada tangan dan hati. Ia memilih untuk tetap tinggal untuk mempelajari keahlian leluhur. Ibu Ratna menghela napas panjang, lalu berbalik ke Budi dengan nada penuh celaan. Budi, ibu sudah bilang berapa kali? Kamu seorang arsitek. Masa depanmu cerah. Kamu butuh seorang istri yang bisa membantumu dalam karier. Bisa bergaul dan berdiplomasi. Harus seimbang. Kamu mengerti? Ayu menunduk. Kedua telinganya panas. Ia merasa seperti seorang penjahat yang sedang diadili. Malam itu, ketika mengantar Ayu kembali ke kamar kosnya, Budi menggenggam erat tangannya. Ayu, jangan hiraukan perkataan ibu. Ibu hanya mengkhawatirkanku. Aku mencintaimu. Hanya denganmu sudah cukup. Aku akan meyakinkan ibu. Percayalah padaku. Ia percaya pada cinta mereka. Ia percaya bahwa selama mereka tulus satu sama lain, semua rintangan bisa diatasi. Karena mencintai Budi, ia menerima untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingin Budi mencintai dirinya apa adanya. Ayu Lestari yang sederhana. Bukan pewaris keluarga Sari Bumi. Ia ingin hidup sederhana. Membangun kebahagiaan bersamanya. Mereka tetap memutuskan untuk menikah. Sebuah pernikahan kecil tanpa kemewahan. Di hari pernikahan, dari pihak Ayu hanya ada ayah dan ibu serta beberapa kerabat dekat yang hadir. Kakeknya tidak muncul. Ia berkata, ketika anak itu cukup berani untuk melindungimu, untuk menyadari nilai sejatimu,
Saat itulah kakek akan datang memberkati. Ayu tidak sepenuhnya mengerti maksud kakeknya. Ia hanya berpikir kakeknya marah karena ia tidak menuruti sarannya untuk kuliah di luar negeri. Kehidupan pernikahan pun dimulai. Ayu berhenti bekerja di toko serba ada untuk sepenuhnya mengurus keluarga. Ia belajar memasak hidangan yang disukai Ibu Ratna. Membersihkan rumah hingga bersih. Memperlakukan ibu mertuanya dengan segala hormat. Namun, sekeras apapun ia berusaha, di mata Ibu Ratna, ia tetaplah gadis desa. Baju ini berapa harganya? Kamu beli? Uang itu lebih baik untuk membelikan Budi kemeja bermerek. Bukan masakanmu terlalu asin. Membersihkan rumah lambat. Hanya mengurus rumah saja tidak beres. Jangan selalu menelepon keluarga ibumu. Pulsa telepon mahal. Sudah menikah harus mengurus keluarga suami. Kata-kata pedas itu ia telan dan tahan. Ia menceritakan kepada Budi. Ia hanya menghela napas. Ibu sudah tua. Kamu maklumi ibu. Kamu bersabar sedikit agar rumah tangga tenang. Bersabar sedikit. Ia sudah bersabar sepanjang tahun. Ia melepaskan impiannya. Melepaskan kariernya. Melepaskan jati dirinya hanya untuk mendapatkan 2 kata ketenangan rumah tangga. Namun, ia tidak tahu bahwa kesabarannya hanya membuat mereka semakin berani. Anissa lahir membawa kebahagiaan dan cahaya bagi kehidupan Ayu. Ia mengira kehadiran cucu akan membuat Ibu Ratna berubah. Namun tidak. Ibu Ratna malah semakin punya alasan untuk mencela. Lihat. Dia tidak mirip Budi sama sekali. Hitam seperti ibunya. Tidak punya susu untuk menyusui, makan sebanyak itu tidak ada susu sama sekali. Benar-benar tidak berguna. Ayu memeluk anaknya. Air mata diam-diam jatuh. Budi bekerja sepanjang hari. Malam tiba. Ia lelah. Ia tidak ingin mendengar keluhan Ayu. Ia hanya berkata, "Kamu berusahalah demi anak ya." Ayu berusaha. Iya. Berjanji pada dirinya sendiri harus kuat demi anaknya. Titik balik terjadi ketika perusahaan Budi mengalami kesulitan. Ia membutuhkan dana besar untuk berinvestasi dalam proyek penting yang bisa menentukan kariernya. Ia pulang dengan wajah murung. Ibu Ratna melihatnya dan langsung berkata, "Nah, ibu sudah bilang, harus menikah dengan wanita kaya baru bisa membantu. Sekarang baru tahu rasakan." Lalu ia berbalik ke Ayu dengan nada dingin. "Kamu lihat. Bisa bantu. Suami tidak. Atau hanya tahu makan saja?" Ayu berbisik. Saya tidak punya uang. Saya sudah tahu." Ibu Ratna membanting meja. "Pulang ke rumah tanyakan pada orang tuamu. Bisa pinjam dari mana, jual beberapa hektar sawah. Mungkin dapat sedikit." Ayu sangat terpukul. Ia punya uang. Banyak uang. Hanya dengan 1 panggilan telepon. Uang yang dibutuhkan Budi akan segera ditransfer. Tapi ia tidak bisa. Jika ia melakukannya, rahasianya akan terbongkar. Cinta. Mereka tidak akan murni lagi. Budi akan menatapnya dengan tatapan apa ia akan berpikir ia telah menipunya selama ini. Ia menggertakkan gigi dan diam. Melihat Ayu tidak berkata apa-apa. Budi menunjukkan kekecewaan yang jelas. "Sudahlah, Ibu. Dia tidak bisa membantu apa-apa." Kata-kata tak sengaja darinya bagaikan pisau terakhir yang memutus semua harapannya. Malam itu, Ibu Ratna memanggil seorang gadis muda cantik ke rumah untuk makan malam. Ia memperkenalkan gadis itu sebagai Rina, putri dari mitra bisnis besar Bapak Budi dulu. Rina baru pulang dari luar negeri. Pintar dan cantik. Ayahnya punya perusahaan konstruksi besar. "Budi, kamu dan Rina berbicara saja. Cocok kok." Ibu Ratna sengaja berkata keras agar Ayu mendengarnya. Sepanjang makan, Ibu Ratna menyuapi Rina. Bertanya dengan penuh perhatian. Sama sekali mengabaikan keberadaan Ayu dan Anissa. Rina adalah gadis yang sopan. Ia tampak canggung dengan sikap Ibu Ratna. Sesekali, tersenyum pada Ayu. Tapi di mata Ayu saat itu, senyuman itu begitu menyilaukan.
Di bawah desakan ibu, Budi juga terpaksa berbicara dengan Rina tentang pekerjaan. Ia mulai mengeluhkan kesulitannya. Rina mendengarkan dan ia memberikan beberapa saran yang relevan. Ayu duduk di sana memeluk anaknya, merasa berlebihan dan tersisih di rumahnya sendiri. Malam itu, ketika hanya tinggal mereka berdua, Ayu tidak tahan lagi. Bagaimana bisa kamu membiarkan ibu melakukan itu? Aku masih istrimu. Budi yang sedikit mabuk membentak. Jadi, kamu mau aku bagaimana? Lihatlah dirimu. Kamu bisa membantuku tidak? Selain hanya berkeliaran di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan, Rina? Dia bisa membantuku. Keluarganya bisa membantuku. Bagimu uang sepenting itu, mata Ayu berkaca-kaca. Ya, sangat penting. Tanpa uang, tidak ada apa-apa. Kamu tidak akan mengerti. Karena kamu tidak pernah harus khawatir. Tidak pernah harus khawatir. Ayu tertawa getir. Budi tidak tahu bahwa jumlah uang yang ia dambakan baginya hanyalah angka yang tidak berarti. Namun, ia telah melepaskan segalanya untuk bersamanya. Dan apa yang ia dapatkan sebagai imbalannya, penghinaan dan pelecehan. Baiklah, jika kamu sangat membutuhkan uang. Ayu menarik napas. Mencoba mengatakan yang sebenarnya. Tetapi tepat pada saat itu, Ibu Ratna masuk dari pintu, memegang sebuah kotak beludru. Budi, ini anting-anting berlian yang Ibu rencanakan untuk menantu perempuan. Tetapi jenis yang tidak tahu diri tidak pantas. Ibu rasa ini akan lebih cocok untuk Rina. Ia berkata sambil melirik sinis pada Ayu. Itu bukan anting-anting biasa. Itu adalah peninggalan nenek Budi. Benda paling berharga dalam keluarga ini. Gelas sudah penuh. Ibu? Budi ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ibu Ratna sudah memotongnya. Diam, kamu pilih dia atau pilih rumah ini. Pilih masa depanmu. Budi terdiam. Keheningannya adalah jawaban. Ayu tidak menangis lagi. Ia menatap lurus ke arah kedua ibu dan anak itu. Hatinya dingin. Ia berdiri menggendong Anissa. Baiklah. Aku pergi. Katanya. Suaranya tenang hingga menakutkan. Ia tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya dan putrinya di tangan. Ia melangkah keluar dari rumah itu. Di bawah hujan malam yang dingin. Persis seperti hari pertama ia datang. Cinta. Harapan. Semuanya telah mati di malam hujan itu. Ayu menggendong anaknya di malam hari. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya. Ia tidak ingin mereka khawatir. Di saat paling putus asa, ia teringat nomor telepon yang sudah lama tidak ia hubungi. Ia mencari telepon umum. Dengan gemetar menekan nomornya. Di ujung sana berdering beberapa kali. Lalu sebuah suara hangat yang familiar terdengar. Halo. Ayu menangis terseduh-seduh. Tidak bisa berkata-kata lagi. Ujung telepon di sana hening sejenak. Lalu suara kakeknya terdengar. Masih tenang seperti biasanya. Kamu di mana? Diamlah di sana. Kakek akan menyuruh orang menjemputmu. Kurang dari 30 menit kemudian. Sebuah mobil hitam mewah diam-diam berhenti di samping ibu dan anak itu. Sopir tua, pengurus rumah tangga keluarga mereka, buru-buru turun dari mobil membuka payung untuknya. Mengundang nyonya dan nona kecil naik ke mobil. Tuan sedang menunggu di rumah. Anissa sudah tertidur pulas di tangan ibunya. Ayu menggendong anaknya masuk ke mobil. Mobil pun melaju membawanya pergi dari kota yang ramai. Kembali ke pinggiran kota yang tenang, di mana terdapat sebuah perkebunan luas yang dikelilingi tembok batu kuno. Ini baru rumahnya. Keluarga Sari Bumi. Gerbang kayu jati perlahan terbuka. Di dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah taman Jepang yang terawat rapi. Kolam ikan koi yang jernih. Dan di tengahnya adalah rumah tua 3 kamar beratap genting yang memancarkan keanggunan dan ketenangan. Bapak Bakhtiar sedang berdiri di beranda rumah menunggunya.
memegang secangkir teh panas. Melihat Ayu menggendong anaknya turun, ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam mendekat dan menyampirkan jubah wol hangat di bahunya. Masuklah, nak. Di luar dingin. Malam itu setelah menidurkan Anissa, Ayu duduk berhadapan dengan kakeknya di ruang teh. Aroma dupa yang samar-samar menenangkan hatinya. Bapak Bakhtiar meletakkan cangkir tehnya, menatap cucunya. Matanya penuh kasih sayang sekaligus tegas. Sekarang kamu mengerti perkataan kakek dulu. Ayu menunduk. Air mata kembali menggenang. Kakek, saya minta maaf. Saya salah. Kamu tidak salah mencintai, kata kakeknya dengan suara lembut. Kamu hanya salah menaruh kepercayaan pada orang yang tidak pantas. Kamu telah mengorbankan dirimu demi dia. Seorang pria jika benar-benar mencintaimu, ia tidak akan pernah membiarkanmu menderita penghinaan seperti itu. Ia akan melihat permata dalam dirimu meskipun kamu berlumur lumpur. Kakek menghela napas. Sudahlah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Pulang ke rumah itu bagus. Ini baru tempatmu. Ia berdiri, berjalan ke dinding kayu, mengetuk pelan sebuah mekanisme rahasia. Dinding itu bergerak perlahan memperlihatkan sebuah ruangan besar di belakangnya. Di dalamnya ratusan karya keramik indah dipajang di rak kayu mahal. Vas bunga antik yang rumit hingga secangkir teh giok transparan. Semuanya adalah mahakarya tak ternilai. Ini adalah warisan nenek moyang. Ini adalah dedikasi seluruh keluarga kita. Kakek menunjuk ke sebuah tungku pembakaran raksasa di ujung ruangan. Dan kamu, Ayu Lestari, adalah pewaris generasi ketujuh. Satu-satunya yang memegang rahasia glasir warna yang hilang dari keluarga Sari Bumi. Kamu sudah lupa. Ayu melihat keramik-keramik familiar. Kenangan mengalir. Masa kecilnya terikat dengan tanah liat dan roda putar. Tangannya terlahir untuk menciptakan mahakarya ini. Ia telah karena cinta buta melupakan siapa dirinya. Melupakan nilai dirinya. Mulai besok, kata kakeknya dengan nada tegas. Lupakan pria itu. Kamu bukan lagi Ayu Lestari yang lemah lembut dan penyabar. Kamu adalah Tiara, pemilik keluarga Sari Bumi. Hiduplah hidupmu. Rebut kembali apa yang menjadi milikmu. Pertama-tama anak itu. Ayu mendongak menatap mata kakeknya yang tegas. Di matanya, kelemahan perlahan menghilang, digantikan oleh api yang menyala. Api keteguhan. Ia tidak menangis lagi. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus kuat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Untuk kehormatan keluarganya. Hari-hari setelah itu, Ayu benar-benar berubah. Ia bukan lagi wanita rumah tangga yang berantakan. Setiap pagi ia bangun lebih awal bersama Anissa berjalan-jalan di taman, menghirup udara segar. Setelah itu ia menghabiskan sepanjang hari di bengkel keramik di bawah bimbingan kakeknya. Tangannya setelah 5 tahun hanya terbiasa dengan pekerjaan dapur dan mencuci. Awalnya sedikit canggung saat menyentuh tanah liat. Tetapi dengan cepat perasaan familiar itu kembali. Darah seniman mengalir dalam nadinya. Ia mulai menciptakan karya-karya pertamanya. Mereka belum sempurna tetapi mereka membawa jiwa dan emosinya. Seorang wanita yang baru saja bangkit dari kehancuran. Anissa sangat suka berada di bengkel keramik bersama ibunya. Gadis kecil itu punya sudut kecil dengan balok tanah liat aman. Asyik membentuk berbagai bentuk lucu. Melihat putrinya bahagia dan tersenyum, Ayu semakin termotivasi. Ia tahu bahwa ia melakukan hal yang benar. Sementara itu di kota, kehidupan Budi benar-benar terbalik. Setelah Ayu pergi, ia merasa sangat hampa. Rumah menjadi dingin. Tidak ada lagi yang menunggunya. Setiap kali ia pulang kerja, tidak ada lagi yang menyiapkan makanan panas. Tidak ada lagi tawa ceria Anissa. Ibu Ratna awalnya sangat senang. Ia segera menelepon Rina, mengundangnya ke rumah lebih sering. Sekarang rumah sudah bersih. Kamu datang saja seperti keluarga ya. Rina datang beberapa kali.
Tetapi ia merasa tidak nyaman. Ia adalah gadis yang cerdas dan sensitif. Ia menyadari kesunyian yang mengerikan di rumah ini. Kak Budi, Kak Ayu dan Anissa di mana Rina bertanya. Budi tergagap. Dia pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Ibu Ratna menyela. Dia pergi. Istri seperti itu tidak ada juga tidak apa-apa. Budi, anakku, akan segera punya istri baru. Cantik dan berbakat seperti kamu. Rina mengernyit. Ia tidak suka cara bicara Ibu Ratna. Ia melihat Budi menunduk diam. Tidak membantah juga tidak setuju. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Budi tenggelam dalam pekerjaannya untuk melupakan segalanya. Ayah berusaha meyakinkan dirinya bahwa perceraian dengan Ayu adalah keputusan yang tepat. Ia akan punya uang, punya karier, punya istri yang sepadan. Tetapi setiap malam ketika kembali ke kamar yang kosong, bayangan Ayu dan putrinya kembali menghantuinya. Ia merindukan senyum lembut Ayu, merindukan pelukan kecil Anissa. Ia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Ia mencoba menelepon Ayu, tetapi nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Ia mencari ke rumah orang tuanya di desa tetapi mereka hanya mengatakan tidak tahu di mana Ayu. Mereka menatapnya dengan tatapan dingin dan jauh. Ia merasa tidak berdaya dan bingung. Ayu seolah menghilang dari dunianya. Lalu suatu hari ia menerima surat dari pengadilan. Ayu telah mengajukan gugatan cerai dan menuntut hak asuh anak. Surat itu bagai siraman air dingin di wajah Budi. Ia tidak menyangka Ayu berani melakukan itu. Ia dan ibunya selalu percaya bahwa Ayu akan kembali memohon pengampunan mereka. Dia berani menggugatku, Ibu Ratna marah. Dia pakai apa untuk membesarkan anak? Lihat saja bagaimana pengadilan memutuskan. Anak itu pasti milik keluarga ini. Dia bermarga Santoso. Ibu Ratna segera menyewa pengacara terbaik. Bertekad untuk mendapatkan Anissa. Ia yakin bahwa dengan kondisi ekonomi dan status sosial keluarganya, kemenangan sudah di tangan. Budi juga terseret dalam putaran itu. Ia membiarkan ibu dan pengacaranya mengatur segalanya. Harga diri seorang pria, keegoisan, dan ketakutan telah membutakan akal sehatnya. Ia setuju dengan alasan yang diajukan pengacara, bahwa Ayu tidak mampu membesarkan anak. Ia menipu dirinya sendiri bahwa ia melakukan itu demi masa depan Anissa. Ia tidak tahu bahwa di suatu tempat yang tidak jauh, istri yang ia remehkan sedang mempersiapkan kembalinya yang spektakuler. Sebuah kembalinya yang akan membuat ia dan seluruh keluarganya terkejut dan tercengang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam 6 bulan, Ayu telah menemukan kembali dirinya sendiri. Karya-karya keramiknya semakin indah. Kakeknya melihat hasil karya cucunya, mengangguk puas. Sudah cukup. Sudah saatnya dunia mengetahui bakatmu. Bapak Bahtiar menghubungi sebuah rumah lelang seni terkemuka di luar negeri. Ia mengirimkan gambar sebuah koleksi keramik yang terdiri dari 5 karya Ayu. Menggunakan nama samaran Tiara dengan tema terlahir kembali. Koleksi itu segera mengguncang dunia seni profesional. Keindahan karya-karya keramik itu tidak hanya terletak pada teknik yang terampil atau warna glasir yang unik, tetapi juga pada kedalaman jiwa. Pada kisah tentang kehancuran dan kebangkitan yang diceritakan melalui setiap garis. Sebuah majalah seni terkemuka dunia mengirimkan wartawan dan fotografer langsung ke keluarga Saribumi untuk melakukan wawancara eksklusif. Ayu, dengan nama Tiara, pertama kali tampil di depan publik. Ia mengenakan kebaya sutra putih gading. Rambut hitam digelung sederhana. Wajahnya dirias tipis, namun memancarkan aura mulia dan tak lekang oleh waktu. Ia duduk di ruang teh, di samping karya-karyanya, menjawab wawancara dengan lancar dan percaya diri. Nona Tiara, inspirasi apa yang membantu Anda menciptakan koleksi terlahir kembali yang penuh emosi ini? Ayu tersenyum. Senyum lembut, namun menyimpan banyak rahasia. Sumber inspirasi saya berasal dari pengalaman pribadi. Saya percaya bahwa setiap wanita bagaikan sebuah benda keramik,
Ada saatnya kita merasa hancur berkeping-keping. Tetapi jika kita cukup sabar dan berani, kita bisa menggunakan kepingan-kepingan itu untuk menyatukan kembali versi baru yang lebih indah dan kuat. Artikel wawancara setelah diterbitkan menciptakan sensasi. Nama Tiara menjadi fenomena. Orang tidak hanya mengagumi bakatnya tetapi juga penasaran dengan latar belakang misterius seniman muda ini, keluarga Sari Bumi. Merek keramik yang seolah telah punah. Tiba-tiba dicari kembali. Nilai karya-karya mereka meroket di pasar. Tentu saja. Ayu telah meminta pihak majalah untuk tidak mengungkapkan identitas asli dan wajah jelasnya. Foto-foto yang diterbitkan semuanya adalah foto artistik. Diambil dari belakang atau hanya memperlihatkan sudut samping. Menciptakan misteri yang menarik. Namun Budi tetap mengenalinya. Hari itu ia sedang duduk di kantor. Lelah menjelajah internet. Dan secara tidak sengaja melihat artikel dengan judul Tiara. Seniman misterius dan kisah kebangkitan yang mengguncang dunia. Ia penasaran mengklik untuk melihat. Ketika melihat foto seorang wanita mengenakan kebaya putih duduk di samping roda putar keramik. Meskipun hanya bagian punggung dan sebagian wajah. Jantung Budi tiba-tiba berdetak kencang. Punggung itu. Rambut itu. Mengapa begitu akrab ia membaca artikel itu? Semakin ia membaca, semakin ia merasakan perasaan aneh. Kisah tentang kepingan-kepingan. Tentang kebangkitan. Seolah berbicara tentang pernikahannya sendiri. Ia menepisnya. Menganggap dirinya hanya berhalusinasi. Ayunya tidak mungkin menjadi seniman terkenal ini. Ayunya hanyalah seorang gadis desa. Hanya tahu pekerjaan rumah. Tetapi bayangan itu terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Rina datang ke perusahaan mencari Budi. Ia membawa majalah seni. Kak Budi, lihat ini. Saya sangat mengagumi seniman Tiara ini. Karya-karyanya benar-benar berjiwa. Saya merasa wanita di foto ini sangat mirip Kak Ayu. Budi terkejut. Kamu juga merasa begitu ya? Rina mengangguk. Aura itu. Postur tubuh itu sangat mirip. Mungkinkah Budi terdiam? Sebuah hipotesis gila mulai terbentuk di benaknya. Tetapi ia dengan cepat menepisnya. Tidak mungkin. Jika Ayu begitu berbakat dan kaya, mengapa ia harus menderita di tangan ia dan ibunya selama bertahun-tahun? Itu sangat tidak masuk akal. Ia tidak tahu bahwa cinta memiliki alasannya sendiri. Dan karena cinta itu, Ayu telah menerima untuk mengubur jati dirinya. Hari sidang semakin dekat. Budi masih diliputi kebingungan. Sementara Ibu Ratna masih yakin akan kemenangannya. Mereka tidak menyangka bahwa lawan mereka bukanlah gadis desa Ayu Lestari, melainkan seniman terkenal Tiara. Malam sebelum hari persidangan, Ayu tidak bisa tidur. Ia berdiri di dekat jendela, menatap taman yang tenang di bawah sinar bulan. Anissa tidur pulas di ranjang. Wajahnya seperti malaikat. Ayu membungkuk, mencium lembut kening putrinya. Anissa, besok adalah hari yang sangat penting. Ibu berjanji akan melakukan segalanya untuk melindungimu. Ia tahu bahwa besok ketika kebenaran terungkap, segalanya akan berubah. Hubungan antara ia dan Budi tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Akan ada luka. Akan ada kehancuran. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa membiarkan mereka merebut putrinya. Tidak bisa membiarkan mereka terus menginjak-injak harga dirinya. Kakeknya masuk ke kamar. Meletakkan jaket di bahunya. Masih cemas. Saya hanya khawatir pada Anissa, kata Ayu. Suaranya sedikit bergetar. Saya tidak ingin anak itu terluka. Ia akan baik-baik saja. Ia punya kamu di sisinya. Kakeknya menenangkan. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi sangat kuat dan tegas. Jangan biarkan perasaan lama melemahkanmu. Ingatlah apa yang telah mereka lakukan padamu. Kamu tidak berutang apapun kepada mereka. Ayu mengangguk. Ia telah siap. Pengacaranya, salah satu yang terbaik di negara itu, telah memiliki semua bukti yang diperlukan mulai dari catatan keuangan,
Dokumen kepemilikan Sari Bumi hingga rekaman suara. Kata-kata pedas Ibu Ratna yang diam-diam, ia rekam selama bulan-bulan terakhir di rumah suaminya. Ia tidak ingin menggunakannya. Tetapi mereka telah mendorongnya ke jalan ini. Di sisi lain, di villa yang dingin, suasana juga tidak kalah tegang. Ibu Ratna sedang menasihati Budi dan pengacara. Besok kamu katakan saja langsung tentang ketidakstabilannya. Tidak punya pekerjaan. Pendidikan rendah. Tekankan itu terus-menerus. Dan, Budi, kamu harus terlihat sangat menderita. Sangat khawatir tentang masa depan anak perempuanmu. Biarkan pengadilan melihat bahwa kitalah yang bisa memberikan kehidupan terbaik untuk anak itu. Budi duduk. Diam tidak berkata apa-apa. Hatinya kacau. Ia merindukan anaknya hingga tersiksa. Semakin dekat hari persidangan, semakin ia menyadari bahwa ia tidak ingin kehilangan anaknya. Tetapi ia juga tidak ingin berhadapan dengan Ayu dengan cara ini. Saya tidak berpikir kita harus melakukannya. Ia tiba-tiba berkata. Ibu Ratna melotot. Kamu bilang apa kamu lunak lagi? Kamu mau kehilangan anakmu. Saya tidak mau kehilangan anak. Tapi Ayu. Dia juga ibunya. Ibu apa ibu yang tidak mampu merawatnya juga harus menyerah. Jangan bicara lagi. Ikuti saja kata pengacara. Jika kamu merusak segalanya, jangan salahkan ibu. Budi kembali terdiam. Ia merasa tidak berdaya. Ia terjebak di antara ibunya dan wanita yang pernah ia cintai. Ia tahu ibunya salah telah memperlakukan Ayu dengan sangat buruk. Tetapi ia juga tidak cukup berani untuk menentangnya. Sifat lemah lembut telah mengakar dalam dirinya. Malam itu, ia masuk ke kamar Anissa. Kamar itu masih dipertahankan seperti semula. Ia duduk di ranjang kecil, memegang boneka kesayangan Anissa. Aroma putrinya masih melekat di sana. Ia menangis. Air mata penyesalan yang terlambat. Ia membuka ponselnya mencari foto-foto lama. Foto pernikahannya dan Ayu. Ia tersenyum berseri-seri. Matanya penuh cinta dan kepercayaan. Foto saat Anissa baru lahir. Ketiganya bahagia. Cinta itu, kebahagiaan itu pernah nyata. Ia sendiri yang telah menghancurkannya. Ia membaca artikel tentang seniman Tiara sekali lagi. Ia memperbesar foto. Meskipun hanya sudut samping. Tetapi ia lebih yakin dari sebelumnya. Itu adalah Ayu. Tapi mengapa? Mengapa ia harus menyembunyikannya darinya? Perasaan takut menyelinap di hati Budi. Ia memiliki firasat bahwa persidangan besok tidak akan sesederhana yang ibu dan anak itu kira. Ada sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Tapi sudah terlambat untuk berbalik. Semuanya sudah diatur dan roda takdir terus berputar dengan dingin ke depan. Sidang berjalan sesuai dugaan. Setidaknya dalam 15 menit pertama. Pengacara Budi. Bapak Tirtayasa. Seorang pria parubaya dengan wajah percaya diri. Memulai pidatonya. Ia melukiskan gambaran sempurna tentang keluarga Budi. Sebuah keluarga terkemuka dengan kondisi ekonomi yang kuat. Sang ayah adalah arsitek berbakat yang sangat mencintai anak-anaknya. Kemudian ia mulai menyerang Ayu. Yang mulia, kami sepenuhnya memahami keadaan Nyonya Ayu. Namun, cinta saja tidak cukup. Membesarkan seorang anak membutuhkan banyak kondisi materi dan lingkungan pendidikan. Nyonya Ayu, dengan tingkat pendidikan hanya sampai SMA. Tidak memiliki pekerjaan. Tinggal di kamar kos sementara. Mungkinkah dapat menjamin masa depan yang cerah bagi anak Ibu Ratna duduk di kursi belakang? Mengangguk-angguk. Wajahnya penuh simpati palsu. Budi tidak berani melihat. Ia merasa sangat malu. Ketika pengacara Tirtayasa selesai, hakim menoleh ke Ayu. Nyonya Ayu Lestari. Silakan. Itulah saat segalanya berubah. Ayu tidak berdiri. Ia tetap duduk tenang. Pengacaranya, seorang pria muda bernama Adi, berdiri. Yang mulia,
Saya adalah pengacara yang mewakili klien saya. Nona Ayu Lestari. Sebelum klien saya menyampaikan, saya mohon izin untuk memberikan beberapa informasi kepada pengadilan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kesulitan yang baru saja disebutkan oleh rekan pengacara. Pengacara Adi meletakkan setumpuk dokumen tebal di meja hakim. Yang mulia, klien saya, Nona Ayu Lestari, juga memiliki nama lain. Tiara. Dia adalah pemilik dan satu-satunya pewaris sah merek keramik Sari Bumi. Sebuah warisan budaya yang telah diakui. Bisikan mulai terdengar di ruangan. Pengacara Tirtayasa mengerutkan kening. Tampak bingung. Adi melanjutkan. Suaranya jelas dan tegas. Sari Bumi bukan bengkel keramik kecil seperti yang keluarga Bapak Budi kira. Ini adalah perusahaan keluarga dengan nilai merek yang dinilai oleh organisasi internasional sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat. Apa Ibu Ratna berteriak sambil berdiri? Tidak masuk akal. Mengarang tertib hakim mengetuk palu. Nyonya Ratna, silakan duduk. Jika Anda masih mengganggu ketertiban, saya akan meminta Anda keluar. Ibu Ratna terpaksa duduk. Tetapi, wajahnya sudah pucat pasi. Budi seperti disambar petir. 50 juta dolar. Angka itu jauh melampaui imajinasinya. Ia menatap Ayu, yang masih tenang membelai rambut putrinya seolah apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya. Pengacara Adi tersenyum. Dan yang mulia, mengenai masalah tidak adanya penghasilan tetap klien saya. Ini adalah laporan rekening bank pribadi Nona Tiara dalam 6 bulan terakhir. Setelah koleksi terlahir kembali miliknya berhasil dilelang di London, total penghasilan setelah pajak adalah... Ia berhenti sejenak. Menatap lurus ke arah pengacara Tirtayasa. Lebih dari 2 juta pound sterling. Seluruh ruang sidang seolah meledak. Bisikan berubah menjadi perbincangan terbuka. Pengacara Tirtayasa berdiri membeku. Mulutnya menganga. Budi merasa telinganya berdenging. 2 juta pound sterling. Ia bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ia teringat kata-kata yang ia ucapkan kepada Ayu. Malam itu, kamu bisa membantuku tidak? Tanpa uang tidak ada apa-apa. Sekarang dipikir-pikir. Betapa konyol dan pahitnya kata-kata itu. Dan akhirnya pengacara Adi berkata. Suaranya menjadi serius. Mengenai lingkungan hidup. Klien saya dan putrinya saat ini tinggal di perkebunan keluarga di pinggiran kota. Itu adalah lahan seluas 5 hektar dengan fasilitas lengkap. Udara segar. Dan yang terpenting, kasih sayang dari seluruh keluarga besar. Saya pikir itu adalah lingkungan tumbuh kembang yang jauh lebih baik daripada villa yang penuh dengan penghinaan dan tekanan. Ia selesai lalu kembali ke tempat duduknya. Hakim memeriksa berkas. Mengangguk-angguk. Ia menatap ke arah Budi. Tuan Budi Santoso. Apakah Anda memiliki pendapat tentang informasi yang baru saja disampaikan pengacara Budi tidak bisa berkata-kata? Tenggorokannya tercekat. Ia menatap Ayu. Matanya penuh permohonan, kebingungan, dan penyesalan. Tetapi, Ayu tidak menatapnya. Saat itulah ia perlahan berdiri. Menggendong Anissa di tangannya. Ia melangkah maju. Menghadap hakim. Yang mulia. Ia memulai. Suaranya tetap lembut, namun penuh kekuatan. Saya menyembunyikan identitas saya selama bertahun-tahun. Bukan karena saya ingin menipu siapapun. Tetapi karena saya pernah percaya pada cinta tanpa pamrih. Kebahagiaan sederhana. Saya telah menerima untuk melepaskan segalanya demi menjadi istri dan ibu biasa. Ia berbalik. Untuk pertama kalinya menatap lurus ke mata Budi. Tapi saya salah. Ketika cinta dikalahkan oleh materi dan prasangka, pengorbanan saya menjadi tidak berarti. Itu berubah menjadi kebodohan di mata mereka. Ia melirik Ibu Ratna, yang terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Mereka mengatakan saya tidak pantas menjadi ibu. Mereka ingin merebut hal paling berharga dari saya. Oleh karena itu,
Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai Ayu Lestari, tetapi sebagai Tiara, pemilik Sari Bumi. Saya akan menggunakan semua yang saya miliki untuk membuktikan bahwa tidak ada yang lebih mencintai dan pantas membesarkan anak saya daripada saya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kuat, berkuasa, dan tak tergoyahkan. Budi menunduk. Ia tahu ia telah kalah. Ia tidak hanya kalah dalam persidangan ini. Ia telah kalah dalam seluruh hidupnya. Ia telah kehilangan seorang istri yang tak ternilai harganya dan mungkin sebentar lagi juga anak perempuan yang ia cintai. Seolah semuanya sudah berakhir. Tetapi pengacara Adi melancarkan pukulan telak terakhir. Yang mulia, kami memiliki satu bukti terakhir yang membuktikan bahwa lingkungan hidup di rumah Bapak Budi sama sekali tidak cocok untuk perkembangan psikologi seorang anak. Ia membuka laptop dan menyambungkannya ke layar besar di ruang sidang. Sebuah rekaman suara diputar. Suara Ibu Ratna yang melengking terdengar. Tak, salah lagi. Kamu lihat dirimu. Orang desa yang numpang hidup, hanya melahirkan saja tidak becus. Orang apa yang kurus kering tidak ada susu untuk menyusui Anissa, kenapa selalu menempel padamu, menyingkir. Biarkan dia bermain dengan nenek. Kamu mengajarinya apa sampai dia nakal begitu? Benar-benar ibu dan anak sama saja. Jangan ajari dia kebiasaan kotor di desa. Rumah ini rumah orang berstatus. Bukan kandang babi rumahmu. Serangkaian kata-kata cacian dan penghinaan terburuk diputar. Seluruh ruang sidang hening. Hanya ada suara Ibu Ratna dalam rekaman itu. Ibu Ratna duduk di bawah. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ia menunjuk ke arah Ayu. Terbata-bata. Kamu berani merekam saya? Budi duduk di sampingnya. Kedua tangan memegangi kepala. Wajahnya tertunduk di meja. Ia tidak percaya ibunya bisa mengucapkan kata-kata sepedas itu. Ia sudah sering mendengar kata-kata itu tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Sekarang, ketika semuanya terungkap di depan umum, ia baru merasakan betapa kejam dan mengerikannya kata-kata itu. Rekaman terakhir adalah percakapan di malam Ayu pergi. Suara Ibu Ratna, kamu pilih dia atau pilih rumah ini? Setelah itu adalah keheningan yang panjang. Keheningan Budi. Pengacara Adi menghentikan rekaman. Yang mulia, katanya dengan suara penuh simpati. Selama bertahun-tahun, klien saya harus hidup dalam lingkungan yang penuh penghinaan dan kekerasan mental. Keheningan suami di hadapan ketidakadilan yang harus ditanggung istrinya juga merupakan bentuk kekerasan. Kami percaya bahwa tidak ada anak yang seharusnya tumbuh besar dalam lingkungan seperti itu. Hakim mengangguk. Wajahnya tegas. Ia menatap Ibu Ratna lalu menatap Budi dengan tatapan kecewa. Sidang tidak perlu dilanjutkan lagi. Semuanya sudah terlalu jelas. Hasil akhir pun diumumkan. Ayu Lestari memenangkan hak asuh penuh atas putrinya, Anissa Santoso. Budi Santoso diizinkan mengunjungi anaknya di akhir pekan dengan syarat harus ada persetujuan dari Ayu dan tanpa kehadiran nenek. Ketika hakim selesai membacakan putusan, Ayu memeluk erat putrinya dan menangis. Tapi itu adalah air mata kebebasan. Kebahagiaan. Akhirnya ia bisa melindungi anaknya. Anissa dengan polosnya menyeka air mata ibunya. Ibu. Kenapa ibu menangis? Kita menangkan. Bu, betul sayang. Ayu tersenyum di balik air mata. Ibu dan anak kita menang. Ia menuntun putrinya keluar dari ruang sidang. Melewati Budi dan Ibu Ratna tanpa melirik sedikit pun. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi. Menangis tanpa suara. Bukan karena penyesalan tetapi karena kemarahan dan rasa malu. Semua kehormatan dan harga dirinya telah terbongkar di depan semua orang. Budi berdiri. Terhuyung seperti orang kehilangan jiwa. Ia menatap punggung Ayu dan putrinya. Dua sosok. Satu besar, satu kecil. Melangkah gagah di bawah sinar matahari. Ia ingin memanggil namanya. Ingin berlari mengejar dan menahan. Tetapi tenggorokannya kering. Kakinya seolah terpaku di tanah. Ia benar-benar telah kehilangannya.
Kehilangan selamanya. Rina, yang duduk di kursi paling belakang dan menyaksikan semuanya, diam-diam mendekat. Ia meletakkan tangan di bahu Budi. Kak Budi, saya rasa kakak berutang maaf kepada Kak Ayu dan kepada diri kakak sendiri. Setelah itu ia juga berbalik pergi. Meninggalkan Budi sendirian berhadapan dengan tumpukan abu perkawinannya dan penyesalan yang terlambat. Seminggu setelah persidangan, kehidupan Ayu kembali tenang. Media memang memburunya. Tetapi Sari Bumi memiliki tim keamanan dan hukum yang profesional. Segala rasa ingin tahu terhenti di luar. Ayu mencurahkan waktunya untuk putrinya dan pekerjaannya. Ia sedang mempersiapkan pameran tunggal pertamanya di Indonesia. Jiwanya tenang dan lega. Suatu sore ketika ia sedang bermain dengan Anissa di bukit teh belakang rumah, pengurus rumah tangga datang memberitahu, "Nyonya, ada Tuan Budi yang ingin bertemu." Ayu sedikit terkejut. Tetapi kemudian dengan cepat menenangkan diri. "Biarkan dia masuk. Suruh dia menemui saya di sini." Sesaat kemudian, Budi muncul. Ia kurus banyak. Wajahnya cekung. Matanya tersembunyi jauh. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak lagi rapi dan tampan seperti sebelumnya. Ia berdiri dari jauh menatap Ayu dan anaknya yang duduk di rumput. Pemandangan itu begitu damai. Ayu sedang mengikat rambut Anissa. Mulutnya tersenyum lembut. Sinar matahari senja menyinari rambutnya, membentuk lingkaran cahaya yang hangat. Itu adalah gambaran yang pernah ia miliki tetapi tidak tahu bagaimana menghargainya. Anissa melihatnya, bersorak gembira dan berlari mendekat. Budi membungkuk memeluk erat anaknya, mencium pipinya berkali-kali. Kerinduan yang menumpuk selama berhari-hari terisi. Tetapi, ia semakin merasakan sakit yang menusuk. Ayah rindu Anissa sekali. Anissa juga rindu ayah. Ayu berdiri melihat tanpa berkata apa-apa. Ia membiarkan ayah dan anak itu memiliki ruang pribadi mereka. Setelah beberapa saat, Budi menuntun Anissa ke tempat Ayu. Ia ragu-ragu tidak tahu harus mulai dari mana. "Ayu, kakak, duduklah." Ayu menunjuk ke rumput. Budi duduk menjaga jarak darinya. Suasana menjadi hening. Hanya ada suara angin berdesir di antara daun teh. Akhirnya Budi menarik napas dalam-dalam. Berbicara. Suaranya serak. "Ayu, aku minta maaf." Hanya 3 kata sederhana. Tetapi ia merasa seperti baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Ia tahu permintaan maaf sekarang tidak berarti apa-apa. Ia terlalu bodoh. Terlalu lemah lembut. Ia telah membiarkan ibunya menyakitinya. Telah membiarkan prasangka-prasangka konyol membutakan matanya. Ia tidak pantas untuknya. Ayu masih diam. Matanya menatap jauh ke arah Cakrawala. Budi melanjutkan. Suaranya penuh kepahitan. "Di persidangan, ketika aku mengetahui kebenaran, aku tidak terkejut. Tetapi aku merasa malu. Malu karena aku tidak menyadari nilaimu. Kamu ada di sampingku. Sebuah permata berharga. Tetapi aku hanya melihat lapisan lumpur di luarnya. Aku benar-benar orang jahat." Ia menunduk. Kedua tangan meremas rambutnya. Saat itulah Ayu berbalik menatapnya. Matanya tidak lagi menyimpan kebencian. Hanya ada ketenangan yang aneh. "Kamu tidak jahat, Budi. Kamu hanya lemah." Suaranya lembut seperti embusan angin. "Kamu mencintaiku. Aku tahu itu. Tapi cintamu tidak cukup besar untuk melewati harga dirimu sendiri dan tekanan ibumu. Cintamu bersyarat. Sedangkan aku mencintaimu tanpa syarat. Itulah perbedaannya." Ia tersenyum sedih. "Kisah kita biarkan berakhir di sini. Aku tidak membencimu. Juga tidak membenci ibumu lagi. Aku hanya ingin menjalani hidup damai di samping putriku. Kamu tetap ayah Anissa. Kamu bisa datang mengunjunginya, bermain dengannya. Itu adalah hakmu dan juga yang terbaik untuk anak itu." "Ayu." Budi mendongak.
Di matanya bersinar secercah harapan. Kita tidak bisa kembali seperti semula, aku akan berubah. Aku janji aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ayu menggelengkan kepala. Dengan tegas. Budi. Ada keramik yang sudah pecah. Meskipun direkatkan dengan perekat terbaik. Ia tidak akan pernah utuh seperti semula. Retakan itu akan tetap ada. Perasaan kita juga begitu. Aku tidak ingin hidup dengan retakan-retakan itu lagi. Aku dan anakku. Kami pantas mendapatkan kehidupan baru yang lebih utuh. Ia berdiri menggendong Anissa. Sudah sore. Kamu pulanglah. Setelah itu, ia berbalik dan melangkah pergi. Tanpa menoleh sedikit pun. Budi duduk sendirian di bukit teh. Matahari terbenam. Mewarnai seluruh langit menjadi merah tua. Indah namun sedih dan melankolis. Ia tahu matahari dalam hidupnya benar-benar telah terbenam. Setelah persidangan, Ibu Ratna kembali ke rumah seperti orang kehilangan jiwa. Guncangan dan rasa malu yang terlalu besar membuatnya sakit. Terbaring di tempat tidur. Tetapi yang menyiksanya bukanlah penyakit fisik, melainkan keruntuhan harga dirinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang selalu ia remehkan ternyata lebih kaya dan berkuasa darinya ratusan, bahkan ribuan kali. Ia semakin tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan dengan cara yang memalukan di depan banyak orang. Budi pulang ke rumah melihat ibunya terbaring di tempat tidur. Wajahnya kurus kering. Tetapi ia tidak merasa kasihan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat ibunya dengan tatapan yang berbeda. Ia melihat dengan jelas keegoisan, kediktatoran, dan kekerdilan ibunya. Dialah yang telah menghancurkan keluarganya. Ibu. Budi memanggil. Suaranya dingin. Ibu. Sudah lihat kan? Ibu sudah mendapatkan apa yang ibu inginkan. Ibu Ratna membuka mata menatap putranya. Matanya penuh kebencian. Kamu masih bicara lagi, ini semua salahmu. Kalau kamu tidak membawanya ke sini, tidak akan ada masalah. Itu salahku. Budi mengangguk sambil tertawa getir. Benar. Itu salahku. Karena aku terlalu lemah. Tidak bisa melindungi istri dan anakku. Karena aku mendengarkan ibumu dan membiarkan ibu mengendalikan hidupku. Aku salah. Ibu. Ratna sangat marah hingga batuk-batuk. Mulai sekarang, Budi berkata dengan suara tegas, aku tidak akan hidup sesuai keinginan ibu lagi. Aku akan memutuskan hidupku sendiri. Aku akan meminta maaf pada Ayu. Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk Anissa. Kamu mau meninggalkan ibu begitu saja? Ibu Ratna berteriak. Aku akan menyewa orang untuk merawat ibu. Tapi aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Di sini terlalu sesak. Setelah itu, Budi berbalik dan pergi. Tidak peduli dengan teriakan ibunya di belakang. Ia mengemasi beberapa pakaian, barang-barang penting, dan meninggalkan villa tempat ia tumbuh besar. Ia menyewa sebuah apartemen kecil. Memulai hidup mandiri yang sebenarnya. Tanpa ibu. Tanpa Ayu. Ia harus mengurus semuanya sendiri. Awalnya ia merasa sangat kesulitan dan kesepian. Tetapi perlahan-lahan ia menyadari bahwa ini adalah hal yang perlu. Ia perlu dewasa. Perlu belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Pekerjaannya di perusahaan juga terpengaruh. Informasi tentang persidangan perceraian arsitek Budi Santoso dan seniman misterius Tiara menyebar di kalangan masyarakat kelas atas dan industri konstruksi seperti gempa bumi. Perusahaan tempat Budi bekerja segera merasakan tekanan. Mitra bisnis menatapnya dengan tatapan berbeda. Penasaran sekaligus sedikit meremehkan. Direktur memanggilnya ke ruang pribadi. Budi. Masalah keluarga kamu. Saya tidak ingin ikut campur. Tetapi itu memengaruhi citra perusahaan. Kamu sebaiknya mengambil cuti sementara. Itu adalah cara halus untuk memecat. Budi mengerti. Ia diam-diam mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat yang telah ia geluti selama hampir 10 tahun kariernya. Apartemen yang ia sewa kecil dan kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia harus mengurus semuanya sendiri. Makanan pertama yang ia masak sendiri adalah semangkuk mie instan yang gosong. Kamarnya berantakan karena ia tidak tahu cara membersihkan. Ia menyadari bahwa ia telah menjalani hidup yang terlalu bergantung. Sebelumnya pada ibunya. Setelah itu pada Ayu. Ia merindukan Ayu hingga tersiksa. Bukan merindukan seorang istri pewaris yang kaya raya, melainkan merindukan wanita yang diam-diam merawatnya setiap makan dan tidur. Wanita yang menyetrika setiap kemejanya hingga rapi. Wanita yang selalu ada di sana menunggunya pulang. Ia telah memiliki segalanya tetapi bodohnya membuangnya. Akhir pekan ia mengendarai mobil ke Saribumi untuk mengunjungi anaknya. Itu adalah kali pertamanya ia datang ke sana. Berdiri di depan gerbang kayu yang megah. Ia merasa sangat kecil dan tersisih. Pengurus rumah tangga menuntunnya masuk. Perkebunan itu luas, tenang, dan indah seperti lukisan tinta. Ia melihat Ayu dan putrinya sedang duduk di ayunan di bawah pohon tua. Ayu mengenakan pakaian rumah sederhana namun elegan. Ia sedang membacakan cerita untuk Anissa. Tawa ceria putrinya terdengar. Itu adalah pemandangan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bukan miliknya. Ayah Anissa melihatnya lalu melompat dari ayunan. Berlari memeluk kakinya. Ayah datang mengunjungi Anissa ya. Ayah datang bermain dengan Anissa. Budi menggendong anaknya. Hatinya dipenuhi kesedihan. Ayu mendekat. Ia mengangguk menyapa tanpa lebih. Kamu bermainlah dengan anak ya. Saya ada sedikit pekerjaan. Di bengkel. Ia berkata lalu berbalik pergi. Meninggalkan ruang untuk ayah dan anak itu. Tapi keberadaannya masih samar-samar terasa. Dalam aroma bunga melati di taman. Dalam ketenangan tempat ini, Budi bermain dengan putrinya sepanjang sore. Ia menyadari Anissa jauh lebih cerdas dan aktif daripada saat masih di rumahnya. Gadis kecil itu bercerita tentang tungku pembakaran kakeknya. Tentang keramik yang dibuat ibunya. Tentang ikan koi di kolam. Dunia gadis kecil itu begitu luas dan penuh warna. Ketika saatnya pulang, Anissa menarik tangannya sambil merengek. Ayah, kenapa ayah tidak tinggal di sini bersama ibu? Jantung Budi seolah diremas. Ia harus menjelaskan kepada gadis kecil itu bagaimana ia tergagap tidak tahu harus menjawab bagaimana agar anak itu mengerti. Karena rumah ayah di kota. Ayah harus bekerja di sana. Tapi ayah sudah berhenti kerjakan. Anissa dengar ibu bicara dengan kakek. Anissa memiringkan kepala. Atau ayah tidak sayang ibu lagi? Tidak. Tidak. Budi buru-buru melambaikan tangan. Ayah masih sayang ibu. Hanya saja orang dewasa punya banyak hal rumit. Anissa. Rumit itu apa? Budi menghela napas. Merasa tidak berdaya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada anak berusia 4 tahun tentang kesalahan? Tentang luka. Tentang kehancuran sebuah pernikahan adalah ayah telah membuat ibu sedih. Ayah telah berbuat salah jadi sekarang ayah tidak bisa tinggal serumah dengan ibu dan Anissa lagi. Ia memutuskan untuk mengatakan sebagian kebenaran dengan cara yang paling sederhana. Anissa terdiam sejenak. Wajahnya termenung. Lalu gadis kecil itu meletakkan tangan di tangannya membelai. Tidak apa-apa ayah. Ibu bilang semua orang pasti pernah berbuat salah. Salah ya diperbaiki. Ayah minta maaf pada ibu nanti ibu tidak sedih lagi. Kata-kata anak kecil itu membuat hidung Budi pedih. Salah ya diperbaiki. Ya. Ia sedang berusaha memperbaiki kesalahan ini. Tapi luka yang ia timbulkan pada Ayu terlalu besar. Apakah sebuah permintaan maaf akan cukup? Apakah bisa diperbaiki? Malam itu Budi tidak langsung pulang. Ia duduk di sudut halaman melihat ke dalam bengkel keramik. Lampu kuning memancar keluar. Ayu sedang duduk di samping roda putar. Tubuhnya fokus dan lues. Tangannya meluncur di atas gumpalan tanah liat. Mengubahnya menjadi benda berjiwa. Ia terlihat sangat cantik. Kecantikan, kebebasan dan gairah. Ia menyadari bahwa ia belum pernah benar-benar mengenal wanita ini.
Ia telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun tetapi ia hanya melihat seorang ibu rumah tangga tanpa melihat seorang seniman berbakat. Ia memutuskan bahwa ia tidak hanya akan memperbaiki kesalahan. Ia harus membangun kembali. Ia harus menjadi seorang pria yang pantas berdiri di sampingnya. Meskipun hanya sebagai ayah dari putrinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia melihat rumah boneka plastik murah di depannya. Ia akan membuatkan Anissa sebuah rumah boneka yang sangat indah dengan tangannya sendiri. Sebuah rumah kayu dengan interior lengkap. Sebuah versi mini dari rumah kebahagiaan yang tidak bisa ia berikan kepada putrinya. Itu akan menjadi tindakan pertama dalam perjalanan memperbaiki kesalahannya. Hari pembukaan pameran retakan milik Tiara berlangsung sangat meriah. Para tamu undangan adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia seni, bisnis, dan juga pecinta keramik dari berbagai daerah. Ayu tampil mengenakan kebaya sutra hijau giok. Rambutnya digelung tinggi nan elegan. Wajahnya dirias tipis. Ia berdiri di atas panggung di samping kurator seni, Tuan Adi. Dengan percaya diri dan anggun. Ia bukan lagi gadis desa yang pemalu dan minder seperti dulu. Ia adalah Tiara. Seorang seniman yang bersinar dengan bakatnya sendiri. Selamat datang, Bapak dan Ibu sekalian. Di pameran retakan, Ayu memulai pidatonya. Setiap karya di sini bukan hanya tanah liat dan glasir, tetapi juga bagian dari kisah saya. Kisah tentang menerima kehancuran dan menemukan keindahan dalam setiap retakan kehidupan. Kata-katanya yang tulus menyentuh hati banyak orang. Di sudut tersembunyi ruang pameran, Budi berdiri. Diam-diam mengamati. Ia tidak diundang. Ia datang sendiri. Ia mengenakan jaket lama. Memakai topi yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia tidak ingin ada yang mengenalinya. Ia hanya ingin melihatnya. Melihat kesuksesannya. Ia berjalan melihat setiap karya. Setiap vas. Setiap piring adalah mahakarya. Ia membaca bagian pengantar. Mendengarkan komentar kagum dari orang-orang di sekitarnya. Sungguh tak bisa dipercaya. Ia telah mengubah kepingan-kepingan menjadi seni. Dengar-dengar ia pernah mengalami pernikahan yang tidak bahagia. Mungkin karena itu karyanya begitu mendalam. Mantan. Suaminya benar-benar tidak punya mata. Kehilangan wanita seperti itu. Setiap kata bagaikan jarum yang menusuk harga diri Budi. Tetapi ia tidak marah. Ia hanya merasa pahit. Mereka benar. Ia telah buta. Ia berhenti di depan karya utama yang berjudul Kebangkitan. Itu adalah sebuah vas besar yang disatukan dari ratusan kepingan kecil. Garis-garis sambungan dilapisi emas berkilauan dengan teknik kintsugi dari Jepang. Itu tidak menyembunyikan kehancuran, melainkan merayakannya. Mengubahnya menjadi bagian dari keindahan. Ia berdiri tertegun di depan karya itu. Ia mengerti bahwa vas itu adalah Ayu. Ia telah menghancurkannya. Tetapi ia bangkit sendiri. Menggunakan emas bakat dan tekad untuk menyatukan kembali dirinya. Menjadi lebih bersinar dan berharga dari sebelumnya. Ketika kerumunan mulai menipis, Ayu berkeliling untuk berterima kasih kepada para tamu. Matanya secara tidak sengaja melirik ke sudut ruangan. Ia sekilas melihat sosok yang familiar. Meskipun orang itu sengaja menyembunyikannya. Ia tetap mengenali punggung dan postur tubuh Budi. Jantungnya sedikit berdenyut. Mengapa ia datang ke sini? Tetapi kemudian ia dengan cepat menepisnya. Ia tidak membiarkan kehadirannya memengaruhi hari bahagianya. Ia berbalik. Terus tersenyum. Terus berbicara dengan orang-orang yang mengaguminya. Budi melihat bahwa ia telah melihatnya tetapi mengabaikannya. Ia mengerti. Ia diam-diam berbalik menyatu dengan kegelapan dan pergi. Malam ini, ia telah melihat dunia Ayu yang lain. Sebuah dunia yang pernah ia punya kesempatan untuk masuk tetapi ia sendiri yang menghancurkannya. Rasa bangga padanya dan penyesalan dalam dirinya bercampur aduk. Terus menghantuinya. Sebulan setelah pameran, Anissa tiba-tiba demam tinggi. Gadis kecil itu terbaring lemas di ranjang. Tubuhnya panas sekali.
Ayu khawatir. Termometer terus menunjukkan angka 39. 5 Turagra Kalsies membuatnya panik. Ia buru-buru menelepon kakeknya dan menyuruh orang untuk membawa ibu dan anak itu ke rumah sakit internasional terdekat. Dokter mendiagnosis Anissa demam virus akut. Perlu dirawat inap untuk observasi. Melihat putrinya yang mungil terbaring di ranjang rumah sakit. Selang infus menempel di punggung tangannya. Hati Ayu bagai diiris pisau. Ia duduk di samping ranjang menggenggam erat tangan putrinya. Tidak berani beranjak sedikit pun. Dalam kebingungan, secara refleks, ia menekan nomor telepon Budi. Halo. Di ujung sana suara Budi sedikit terkejut. Ini adalah kali pertamanya ia secara aktif meneleponnya setelah bercerai. Budi. Anissa. Anak itu demam tinggi. Harus dirawat inap. Suara Ayu bergetar. Apa kamu dan anak di mana, kirimkan alamatnya? Aku akan segera datang. Budi panik. Kurang dari 45 menit kemudian, Budi sudah tiba. Ia berlari ke kamar rumah sakit. Wajahnya pucat pasi. Melihat putrinya yang pucat dan kelelahan, ia merasa hatinya tercekat. Bagaimana keadaan anak itu? Yu tanyanya dengan suara serak. Dokter bilang demam virus. Harus menginap untuk observasi. Malam itu keduanya menginap di rumah sakit. Kakeknya sudah pulang beristirahat. Mempercayakan cucu dan cicit kepada mereka. Kamar rumah sakit hening. Hanya ada suara infus yang berbunyi teratur. Mereka duduk di kedua sisi ranjang dalam diam. Sama-sama menanggung kekhawatiran. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi kebencian. Hanya ada cinta tak terbatas untuk anak mereka. Tengah malam Anissa terbangun. Rewel karena tidak nyaman. Ayu menenangkan dan mengusap keringat putrinya. Budi berlari mencari dokter lalu mengambil air hangat. Mereka bekerja sama dengan baik seolah tidak pernah ada perpisahan. Ketika Anissa kembali tidur, Ayu sudah kelelahan. Ia tertunduk di sisi ranjang. Tertidur entah kapan. Budi diam-diam melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahu Ayu. Ia duduk di sana mengamati ibu dan anak itu. Wajah Ayu kurus. Ada jejak kelelahan tetapi tetap cantik. Ia teringat malam-malam dulu saat Anissa masih kecil. Anak itu sakit. Suami istri juga pernah begadang seperti ini. Kebahagiaan pernah begitu dekat. Begitu sederhana. Pagi harinya, Ayu terbangun. Melihat jaket Budi di bahunya. Ia sedikit canggung. Buru-buru mengembalikannya kepada Budi. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu pasti lelah. Jawab Budi dengan suara hangat. Mereka saling memandang dengan tatapan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi jarak dan pertahanan. Dalam tatapan itu ada simpati dan berbagi. Penyakit Anissa secara tidak sengaja telah menjadi jembatan. Menarik dua jurang yang terpisah lebih dekat sedikit. Mereka menyadari bahwa meskipun tidak lagi menjadi suami istri, mereka akan selamanya menjadi orang tua Anissa dan demi anak. Mereka bisa bersama-sama menghadapi segala kesulitan. Sepulang dari rumah sakit, Budi mengambil keputusan penting. Ia tidak akan mencari pekerjaan sebagai arsitek di perusahaan besar lain. Ia tidak ingin kembali ke putaran lama. Dengan gambar-gambar tak berjiwa hanya untuk memuaskan klien. Ia ingin menciptakan bangunan yang bernilai. Berjiwa. Inspirasi tak terduga datang dari Sari Bumi. Ia menyadari keindahan arsitektur tradisional Indonesia. Dari bahan-bahan alami seperti kayu, batu bata, dan terutama keramik. Ia memutuskan untuk membuka kantor arsitektur kecilnya sendiri. Dengan nama Arsitektur Lestari. Lestari berarti berkelanjutan. Juga berarti keabadian. Prinsipnya adalah merancang bangunan yang memadukan harmonis antara arsitektur modern dan intisari budaya Indonesia. Awalnya segalanya sangat sulit. Ia tidak punya banyak modal. Kantornya hanya sebuah kamar kecil di kompleks perumahan lama. Ia harus melakukan semuanya sendiri. Mulai dari mencari klien, merancang ide, hingga menggambar teknis.
Klien-klien pertamanya cukup ragu-ragu. Mereka telah mendengar tentang reputasinya. Tetapi ketika mereka melihat dedikasi dan ide-ide unik dalam desainnya, mereka yakin. Proyek pertamanya adalah merancang sebuah kafe taman. Alih-alih menggunakan bahan-bahan mahal, ia menggunakan bata ekspos, kayu daur ulang, dan terutama ia berani menggunakan banyak keramik sebagai hiasan. Ia sendiri datang ke bengkel keramik tradisional, memilih setiap batu bata, setiap vas, setiap guci. Ia teringat Ayu. Ia bertanya-tanya apakah ia akan setuju untuk menyediakan keramik sari bumi untuk proyek kecilnya. Ia tidak berani bertanya. Ia takut ditolak. Takut ia berpikir ia memanfaatkan kafe itu setelah selesai menerima banyak pujian. Ia memiliki keindahan yang sangat unik. Sederhana, hangat, dan penuh nilai seni. Nama arsitektur Lestari dan Budi Santoso mulai kembali diperhatikan. Bukan karena skandal, tetapi karena bakat yang sesungguhnya. Ia bekerja tanpa henti. Pekerjaan membantunya melupakan kesepian. Dan yang lebih penting, itu membantunya menemukan kembali nilai dirinya. Setiap bangunan yang ia ciptakan, ia menaruh di dalamnya semua dedikasi dan penghargaan. Itu juga bagian dari perjalanan kebangkitannya. Ia tidak hanya membangun rumah untuk orang lain. Ia sedang membangun kembali hidupnya sendiri dari puing-puing. Satu bata demi satu. Perlahan, namun pasti. Ia tahu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sudah sulit. Untuk mendapatkan pengampunan dan pengakuan dari Ayu akan jauh lebih sulit. Tapi ia tidak putus asa. Ia akan gigih seperti pengrajin keramik yang gigih dengan tanah liat. Agar suatu hari karyanya akan selesai. Bapak Bakhtiar telah mengamati perubahan Budi dari jauh. Ia melihatnya mengunjungi cucunya secara teratur. Ia mendengar orang-orang bercerita tentang ia yang menginap di rumah sakit merawat Anissa sepanjang malam. Dan ia juga tahu tentang kantor arsitektur barunya. Tentang jalan yang ia pilih. Suatu sore akhir pekan, ketika Budi sedang bermain dengan Anissa di taman, Bapak Bakhtiar datang dengan tongkatnya. "Nak, Budi, kemarilah. Saya ingin bicara sebentar." Suaranya tetap tenang namun berwibawa. Budi sedikit terkejut. Ia dengan sopan mengikutinya ke ruang teh. Ini adalah kali pertamanya Bapak Bakhtiar secara aktif berbicara dengannya secara pribadi sejak kejadian itu. Bapak Bakhtiar sendiri yang menyeduh teh. Menuangkan secangkir untuknya. "Minumlah." Budi dengan hormat menerimanya. Aroma teh yang murni menenangkan hatinya sedikit. "Saya dengar kamu sudah membuka perusahaan sendiri." Bapak Bakhtiar memulai. "Bergerak di bidang arsitektur tradisional. Jalan yang tidak mudah." "Benar, Pak," jawab Budi dengan rendah hati. "Setelah semua yang terjadi, saya menyadari saya telah melewatkan banyak nilai. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna." Bapak Bakhtiar mengangguk. Menyesap tehnya. "Kamu tahu, untuk membuat sebuah karya keramik dengan glasir retak, pengrajin harus membakar tanah liat pada suhu yang sangat tinggi, lalu mendinginkannya secara tiba-tiba." Budi diam mendengarkan. Proses itu akan menciptakan retakan pada permukaan glasir. Orang luar mungkin berpikir itu produk cacat. Tetapi bagi pengrajin, retakan-retakan itu adalah jiwa. Adalah keindahan unik dari karya tersebut. Semakin tinggi suhu yang dialami, semakin besar guncangan termal. Retakan itu semakin indah. Ia meletakkan cangkir tehnya. Menatap lurus ke mata Budi. Hidup manusia juga begitu. Setiap orang pasti pernah terbakar dalam api merah. Dilemparkan ke air dingin. Ada yang akan hancur lebur. Tapi ada yang akan menciptakan retakan berharga miliknya sendiri. Yang penting, setelah guncangan termal itu, apakah mereka cukup berani untuk menjadi lebih kuat dan berharga? Budi mengerti siapa yang dimaksudnya. Tentang Ayu dan juga tentang dirinya. "Saya salah, Pak. Saya tidak menyadari nilai Ayu.
Membiarkannya menderita sendirian. Kamu tidak hanya tidak menyadari nilainya. Kamu juga tidak menyadari nilai dirimu sendiri, kata Bapak Bakhtiar. Suaranya tegas. Kamu membiarkan orang lain memutuskan hidupmu. Seorang pria yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri tidak bisa menjadi sandaran bagi siapapun. Budi menunduk malu. Saya mengerti, Pak. Mengerti adalah satu hal. Bisa melakukannya atau tidak adalah hal lain. Bapak Bakhtiar berdiri. Ayu, cucu saya, sudah terlalu banyak menderita. Saya tidak ingin ia menderita lagi. Kamu adalah ayah dari Anissa. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Kamu lakukan saja dengan baik peran sebagai ayah. Sedangkan hal-hal lain biarlah waktu yang menjawab. Percakapan pun berakhir. Meskipun kata-kata Bapak Bakhtiar tetap tegas, Budi tidak merasa dicela. Sebaliknya, ia merasa seperti mendapatkan sumber motivasi baru. Kata-kata kakeknya seperti pengakuan atas upayanya untuk berubah. Ia tahu pintu belum sepenuhnya tertutup. Selama ia cukup gigih dan tulus, mungkin suatu hari nanti waktu akan benar-benar menjawabnya. Setahun berlalu dengan cepat. Perusahaan arsitektur lestari milik Budi perlahan mendapatkan tempat. Bangunan-bangunannya, meskipun kecil, memiliki ciri khas tersendiri dan sangat dihargai. Ia tidak sekaya dulu. Hidupnya juga lebih sulit, tetapi ia merasa damai. Ia telah menemukan kembali gairah dan harga dirinya dalam pekerjaan. Hubungan antara ia dan Ayu tetap terjaga secara formal demi anak perempuan mereka. Ia mengunjungi Anissa secara teratur. Gadis kecil itu kini berusia 5 tahun. Semakin cantik dan cerdas. Ia adalah kegembiraan terbesar bagi keduanya. Ayu juga telah membuat langkah besar. Setelah suksesnya pameran pertama, nama Tiara semakin dikenal luas. Ia menerima banyak tawaran kolaborasi dari merek-merek besar. Tetapi ia menolaknya semua. Ia hanya ingin fokus pada kreasi dan pengembangan Sari Bumi. Di bawah kepemimpinannya, merek keramik tradisional tidak hanya bangkit, tetapi juga mendunia. Kurator Adi masih menjadi teman dan mitra yang cocok baginya. Ia telah berkali-kali secara halus mengungkapkan perasaannya. Tetapi Ayu selalu dengan bijak menolak. Hatinya seolah telah damai. Tetapi untuk membuka hati menerima orang baru, ia masih belum siap. Pada hari ulang tahun kelima Anissa, Budi membawa hadiah istimewa. Itu adalah rumah boneka yang telah ia buat secara diam-diam selama setahun terakhir. Itu bukan mainan biasa. Itu adalah karya seni sesungguhnya. Sebuah rumah tradisional 3 kamar dari Indonesia yang diperkecil dengan sempurna. Terbuat dari kayu berharga. Setiap detail terkecil mulai dari atap genting, tiang-tiang, hingga set meja kursi di dalam rumah. Tempat tidur kayu jati. Semuanya diukir dengan sangat halus. Yang paling istimewa, di dalam rumah itu juga terdapat miniatur keramik, set cangkir teh giok, beberapa vas bunga berglasi retak. Semuanya adalah versi mini dari karya-karya terkenal Sari Bumi. Untuk membuatnya, Budi harus belajar membuat keramik sendiri. Gagal entah berapa kali ketika ia meletakkan rumah boneka itu di tengah halaman. Baik Ayu, Bapak Bakhtiar, dan terutama Anissa, semuanya terkejut. Wah, cantik sekali, Anissa bersorak. Matanya berbinar-binar. Gadis kecil itu berlari mengelilingi rumah, asyik mengamati setiap detailnya. Ayu mendekat. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Ia menyadari dedikasi dan kerja keras yang telah dicurahkan Budi untuk hadiah ini. Itu bukan hanya hadiah untuk putrinya. Itu juga seperti permintaan maaf. Sebuah pernyataan diam-diam yang ia berikan kepadanya. Ia telah membangun kembali rumah yang telah mereka hancurkan. Dengan caranya sendiri, ia menatapnya. Selama setahun terakhir, Budi telah banyak berubah. Ia lebih tenang, lebih dewasa. Matanya tidak lagi menunjukkan kelelahan dan penderitaan.
melainkan keteguhan dan kedamaian. Terima kasih, kata Ayu. Suaranya untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak lagi menunjukkan jarak. Hadiah ini sungguh sangat berarti. Budi hanya tersenyum. Asal Anissa dan kamu suka sudah cukup. Ia tidak menuntut apa-apa lagi. Melihat kegembiraan di mata putrinya dan sedikit emosi di mata Ayu, baginya itu sudah cukup. Ia tahu bata-bata ketulusan yang telah ia bangun dengan susah payah. Akhirnya mulai menggoyahkan dinding es di hatinya. Ibu Ratna hidup sendiri di villa yang luas. Kesepian dan rasa jengkel menggerogoti dirinya setiap hari. Kesehatannya semakin memburuk. Suatu pagi, ketika ia mencoba menuruni tangga, ia pusing dan terpeleset. Jatuhnya tidak terlalu parah. Tetapi bagi orang tua, itu cukup membuatnya terkilir pinggul dan tidak bisa berdiri sendiri. Ia terbaring di sana kesakitan dan tidak berdaya. Ia memanggil tetapi tidak ada yang menjawab. Pembantu paruh waktu pagi itu datang terlambat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita berkuasa itu merasakan ketakutan dan keputusasaan. Untungnya pembantu datang tepat waktu. Menelepon ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan ia perlu dioperasi dan harus terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Menerima kabar itu, Budi buru-buru ke rumah sakit. Melihat ibunya terbaring di ranjang rumah sakit, pucat dan lemah. Hatinya dipenuhi perasaan kasihan yang rumit. Meskipun marah pada ibunya, ia tetaplah orang yang melahirkannya. Ibu. Bagaimana keadaan ibu-ibu Ratna tidak berteriak. Tidak mencela seperti biasanya. Ia hanya diam membalikkan wajah ke dinding. Matanya yang tua berlinang air mata. Jatuhnya kali ini, tampaknya telah meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Hari-hari setelah itu, Budi berjaga di rumah sakit merawat ibunya. Ia sendiri yang menyuapi bubur, mengelap wajah, membantunya ke toilet. Perawatan yang penuh perhatian dari putranya membuat Ibu Ratna perlahan melunak. Suatu malam ketika hanya ada mereka berdua, Ibu Ratna berbisik, "Budi, Ibu minta maaf." Suaranya bergetar. Hampir tidak terdengar. Budi terkejut. Ia tidak percaya ibunya, yang tidak pernah mengakui kesalahan, bisa mengucapkan dua kata itu. Ibu sudah salah, Nak. Ibu Ratna melanjutkan. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ibu terlalu egois, terlalu otoriter. Ibu telah menghancurkan kebahagiaanmu. Ibu benar-benar salah. Budi menggenggam tangan ibunya yang kurus. Ibu, semuanya sudah berlalu. Belum berlalu, Nak. Ia menggelengkan kepala. Ibu rindu Anissa sekali. Ibu bersalah padanya. Bersalah pada Ayu. Tidak tahu apakah ia akan mengizinkan ibu bertemu. Kuku. Ini adalah kali pertama ia menyebut Ayu dan Anissa tanpa menggunakan kata-kata pedas. Dalam suaranya ada penyesalan dan sedikit keraguan. Budi menghela napas lega. Akhirnya ibunya pun menyadari. Ibu istirahat saja. Hal ini biar aku yang atur. Ia tahu ini adalah titik balik penting. Perubahan ibunya akan menjadi kunci terakhir. Membuka pintu bagi rekonsiliasi seluruh keluarga. Meskipun rekonsiliasi itu mungkin tidak akan seperti yang dibayangkan semua orang. Setelah pameran, Ayu dan Adi tetap menjaga hubungan sebagai rekan kerja dan teman dekat. Adi adalah pria yang cerdas. Ia mengerti Ayu membutuhkan ruang dan waktu sehingga ia tidak pernah terburu-buru. Ia hanya diam-diam berada di samping, membantunya dalam pekerjaan dan sesekali membawa sedikit kegembiraan. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek kolaborasi, Adi mengajak Ayu makan malam di restoran mewah. Di bawah cahaya lilin yang berkelip, ia menatapnya dengan tulus. Ayu, saya tahu kamu telah melewati banyak hal. Saya juga tahu hatimu masih memiliki luka. Saya tidak ingin terburu-buru. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa perasaan saya kepadamu tulus. Bisakah kamu memberi saya kesempatan untuk melindungi, merawat kamu dan putrimu,
Pernyataan cinta Adi, jujur dan hangat. Wanita manapun yang mendengarnya pasti akan luluh. Ia adalah pria yang sempurna, sukses, tampan, bijaksana. Ayu terdiam. Ia melihat keluar jendela. Hatinya kacau. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar ingin memulai hubungan baru? Adi sangat baik. Bersamanya, ia merasa damai dan dihargai. Mungkin ini saatnya ia mengesampingkan masa lalu untuk menemukan kebahagiaan baru. Tetapi ketika ia memejamkan mata, bayangan yang muncul di benaknya bukanlah Adi, melainkan bayangan Budi yang dengan sabar duduk merakit setiap kepingan kecil untuk rumah boneka putrinya. Adalah bayangan ia, yang tergesa-gesa berlari ke rumah sakit. Wajahnya penuh kekhawatiran. Adalah tatapan penuh penyesalan, namun juga sangat teguh darinya. Ia menyadari ia tidak lagi membenci Budi. Sebaliknya ada simpati. Sebuah pengakuan atas perubahannya. Ia melihat kedewasaan. Upaya penebusan dosa dari pria yang pernah menyakitinya. Cinta yang membara dulu mungkin telah mati. Tetapi di suatu tempat di hatinya, perasaan lain yang lebih kompleks, lebih dalam, seperti perasaan persaudaraan dan kekeluargaan perlahan mulai tumbuh kembali. Ia membuka matanya menatap Adi. Tuan Adi, saya sangat menghargai perasaan Anda. Anda adalah pria yang sangat baik. Ia menarik napas dalam-dalam. Tapi saya minta maaf. Saya rasa saya belum siap. Antara saya dan Kak Budi, meskipun tidak lagi suami istri, masih ada Anissa. Ikatan itu tidak bisa saya putus begitu saja untuk melangkah maju. Saya tidak ingin tidak adil kepada Anda. Adi sedikit kecewa tetapi ia tetap tersenyum sopan. Saya mengerti. Terima kasih sudah jujur. Bagaimanapun kita tetap teman baik ya. Ya, tentu saja. Dalam perjalanan pulang, Ayu terus berpikir. Keputusan untuk menolak Adi adalah keputusan yang datang dari lubuk hati terdalam. Ia tahu bahwa kisah antara ia dan Budi belum benar-benar berakhir. Ia telah memasuki babak baru. Babak di mana keduanya harus belajar untuk terus menulis. Bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai rekan seperjalanan dalam membesarkan putri mereka. Setelah Ibu Ratna keluar dari rumah sakit, Budi berbicara dengan Ayu tentang keinginan ibunya. Ibunya ingin bertemu Anissa. Saya tahu permintaan ini mungkin agak mendadak. Jika kamu tidak setuju, saya juga sepenuhnya mengerti, kata Budi. Suaranya sedikit ragu-ragu. Ayu terdiam sejenak. Ia teringat kata-kata pedas Ibu Ratna. Tahun-tahun penghinaan yang harus ia tanggung. Secara umum, ia tidak akan pernah setuju. Tetapi kemudian ia memikirkan Budi, memikirkan perubahannya. Ia juga memikirkan Anissa. Gadis kecil itu pantas mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak keluarga. Dan mungkin memaafkan juga merupakan cara untuk membebaskan diri sendiri. Baiklah. Ayu mengangguk. Akhir pekan ini kamu bawa ibu ke Saribumi ya. Kita akan makan malam bersama. Budi terkejut. Ia tidak menyangka Ayu akan setuju semudah itu. Ayu, terima kasih. Sungguh terima kasih. Hari Minggu, Budi memapah ibunya ke Saribumi. Ini adalah kali pertama Ibu Ratna menginjakkan kaki di tempat ini. Melihat lahan yang luas dan damai itu, ia tidak bisa menahan rasa kagum dan sedikit minder. Ayu dan Anissa menyambut mereka di gerbang. Nenek Anissa dengan gembira berlari mendekat. Gadis kecil itu sama sekali tidak tahu tentang hal-hal rumit orang dewasa. Di mata gadis kecil itu, ini adalah neneknya. Ibu Ratna gemetar membungkuk memeluk cucu yang sudah lama tidak ia temui. Anissa. Nenek minta maaf. Nak. Anissa menatap bingung tidak mengerti. Ayu tersenyum lembut. Ibu. Silakan masuk ke rumah. Ia memanggil Ibu Ratna ibu. Sebuah panggilan alami tanpa sedikit pun paksaan. Suara ibu itu membuat baik Ibu Ratna maupun Budi terharu.
Makan malam berlangsung dalam suasana yang sedikit canggung tetapi tidak tegang. Bapak Bakhtiar juga hadir. Ia memperlakukan Ibu Ratna seperti tamu biasa. Ibu Ratna menyuapi Anissa sepotong daging. Dengan canggung berkata, "Makan yang banyak, Nak. Biar cepat besar." Ia berbalik ke Ayu. "Semua hal yang lalu itu ibu yang salah. Kamu maafkan ibu ya." Permintaan maaf kali ini ia ucapkan dengan jujur dan jelas. Ayu mengangguk. "Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ibu jangan diungkit lagi. Kita semua menatap ke depan saja." Makan malam itu tidak mewah. Hanya hidangan sederhana. Tetapi itu lebih hangat dari pesta mewah manapun. Itu adalah makan malam. Rekonsiliasi. Pengampunan. Badai seolah telah benar-benar berlalu. Meninggalkan langit yang biru dan damai. Ketika hendak pulang, Budi tetap tinggal karena ia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Terima kasih." "Tidak apa-apa." Ayu tersenyum. "Saya melakukan ini juga demi Anissa dan demi kita semua." Mereka berdiri saling menatap di beranda rumah. Cahaya bulan menyinari dengan lembut. Untuk pertama kalinya mereka merasa bisa berbicara satu sama lain dengan nyaman. Seperti dua teman lama yang telah melewati badai bersama. Beberapa waktu kemudian, keluarga Saribumi memutuskan untuk membangun area pameran seni yang dikombinasikan dengan pengalaman budaya keramik langsung di perkebunan. Ini adalah proyek besar dan menjadi kebanggaan Ayu dan Bapak Bakhtiar. Mereka perlu mencari perusahaan arsitektur yang bisa memahami semangat Saribumi, yang bisa menciptakan bangunan yang modern sekaligus kental dengan identitas budaya Indonesia. Banyak perusahaan arsitektur besar telah mengirimkan proposal desain, termasuk beberapa perusahaan ternama dari luar negeri. Ayu dan Dewan Keluarga telah meninjaunya dengan sangat cermat tetapi masih belum menemukan solusi yang benar-benar memuaskan. Suatu hari ditumpukan proposal lelang. Ayu secara tidak sengaja menemukan sebuah desain yang dikirimkan dari perusahaan arsitektur Lestari. Ia sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Budi berani berpartisipasi dalam proyek sebesar ini. Penasaran, ia membuka desain itu dan ia benar-benar terpukau. Desain Budi bukanlah yang paling megah, tetapi itu adalah yang paling berjiwa. Ia tidak membangun sebuah blok beton tak berjiwa, melainkan menciptakan sebuah kompleks arsitektur yang menyatu dengan alam, dengan halaman dalam, kolam air, dan jalan setapak berkerikil. Ia menggunakan bahan-bahan tradisional dengan cara yang halus. Terutama, ia telah mengintegrasikan keramik ke dalam arsitektur, dengan cara yang sangat kreatif. Tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai bagian dari struktur dan pencahayaan. Desain itu memancarkan pemahaman yang mendalam tentang keramik, budaya, dan juga karakter Saribumi. Ayu tahu tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari Budi. Ia menyerahkan desain ini kepada Bapak Bakhtiar dan Dewan. Awalnya ada beberapa keberatan karena khawatir dengan masa lalu. Tetapi Bapak Bakhtiar angkat bicara. "Kita memilih mitra kerja, bukan memilih menantu. Bakat adalah sesuatu yang harus diakui. Saya rasa tidak ada solusi yang lebih cocok daripada ini." Akhirnya semua setuju. Arsitektur Lestari memenangkan tender dengan meyakinkan. Pada hari penandatanganan kontrak, Budi datang ke Saribumi. Ia mengenakan setelan jas rapi terlihat percaya diri dan dewasa. Ia sama sekali tidak tahu ia telah memenangkan tender. Ia hanya berpikir ini adalah presentasi solusi. Ketika Ayu, sebagai perwakilan Saribumi mengumumkan bahwa perusahaannya terpilih, Budi terkejut. "Kamu benar-benar memilih solusiku, bukan saya yang memilih." Ayu tersenyum. "Tetapi bakatmu sendiri yang memilihnya." "Selamat, Arsitek Budi Santoso. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." "Mitra." Ia mengulurkan tangan. Budi melihat tangan rampingnya lalu menatap mata Ayu yang jernih dan hangat. Ia menggenggam erat tangannya. "Tentu saja, mitra." Pada saat kedua, tangan itu bersatu. Mereka tahu bahwa babak baru benar-benar telah dimulai.
Mereka akan bersama-sama membangun sebuah karya seni dan mungkin juga bersama-sama membangun kembali sebuah hubungan baru berdasarkan rasa hormat, pemahaman, dan kerja sama. Proyek area pameran seni membutuhkan waktu 2 tahun untuk diselesaikan. Dalam 2 tahun itu, Budi dan Ayu bekerja sama hampir setiap hari. Mereka bersama-sama membahas desain, bersama-sama memilih bahan, bersama-sama mengawasi pembangunan. Mereka berdebat. Mereka tidak sepakat. Tetapi pada akhirnya selalu menemukan titik temu. Jarak di antara mereka perlahan terhapus. Mereka berbicara tidak hanya tentang pekerjaan tetapi juga tentang putri mereka. Tentang cerita sehari-hari. Mereka menjadi teman dekat. Rekan kerja yang serasi. Anissa kini berusia 7 tahun dan sudah masuk kelas 1 SD. Gadis kecil itu tumbuh besar dalam kasih sayang penuh dari ayah dan ibu. Meskipun ayah dan ibunya tidak tinggal serumah. Setiap akhir pekan ketiganya selalu pergi bermain bersama. Orang luar yang melihat akan mengira mereka adalah keluarga bahagia. Dan kenyataannya memang begitu. Hanya saja kebahagiaan itu memiliki definisi yang berbeda. Pada hari peresmian area pameran, bangunan karya Budi dan Sari Bumi mendapat sambutan hangat. Ia dipuji sebagai simbol arsitektur kontemporer Indonesia. Perpaduan sempurna antara tradisional dan modern. Malam itu, setelah mengantar semua tamu pulang, Budi dan Ayu berjalan-jalan ke Bukit Teh di belakang rumah. Tempat di mana mereka pernah melakukan percakapan penting bertahun-tahun yang lalu. Anissa berlari-lari riang di depan. Mengejar kunang-kunang. Matahari terbenam. Mewarnai seluruh langit menjadi ungu. Bangunannya sangat indah. Ayu membuka suara. Terima kasih. Justru aku yang harus berterima kasih kepadamu. Budi berbalik menatapnya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Bukan hanya kesempatan dalam pekerjaan. Tetapi juga kesempatan untuk memulai hidup baru. Kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Mereka terdiam sejenak. Bersama-sama menatap ke arah cakrawala. Budi. Ayu memanggil pelan. Apakah kamu menyesali semua yang telah terjadi? Budi berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. Dulu iya. Tapi sekarang tidak. Jika tidak ada kesalahan dan kehancuran itu, mungkin aku tidak akan pernah dewasa. Kamu juga tidak akan menjadi Tiara seperti sekarang. Dan kita juga tidak akan memiliki kedamaian seperti sekarang. Kamu benar. Badai telah berlalu. Meninggalkan pelajaran berharga bagi mereka. Anissa berlari mendekat. Memeluk ayah dan ibunya. Tangannya memegang kunang-kunang yang berkelap-kelip. Ayah. Ibu. Lihat. Cantik kan Budi dan Ayu bersama-sama menatap putrinya, lalu saling memandang dan tersenyum. Senyum mereka tidak lagi menunjukkan kecanggungan atau kesedihan. Melainkan ketenangan dan kehangatan dari lubuk hati terdalam. Mereka tidak mengucapkan kata cinta satu sama lain. Juga tidak berjanji akan kembali bersama. Masa depan siapa yang tahu. Tetapi tepat pada saat ini, di bawah matahari terbenam yang indah, mereka telah memiliki segalanya. Sebuah keluarga dengan caranya sendiri. Mereka tidak membangun kembali rumah lama yang telah hancur. Tetapi bersama-sama membangun rumah baru. Rumah itu dibangun dari pengampunan, rasa hormat, dan kasih sayang untuk putri mereka. Sebuah rumah yang kokoh, tak tergoyahkan. Dan itu mungkin adalah akhir bahagia yang paling sempurna. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah menyentuh berikutnya ya. Sampai jumpa.